Tiba di Indonesia, sepakan free-kick asisten baru coach Sintayong ramai di media sosial. Ragnar Oratmangun gabung ke klub milik pengusaha Indonesia. Jesus langsung cetak gol berkelas jelang kembali bergabung bersama timnas. Oleh Romeni diserbu pemain timnas usai mencetak gol di laga perdananya. Jairo Dewal akhirnya ada titik terang untuk bergabung. Pat Becker datang tepat waktu di TC Timnas U17 di Bali. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jaitzes kini mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dalam laga Coppa Italia saat klubnya melawan Brescia Calcio, bek tengah timnas Indonesia ini berhasil mencetak gol perdananya bersama Venezia FC. Gol yang dicetak pada menit ke-89 ini tentu menjadi momen bersejarah, mengingat Jaitzes adalah pemain timnas Indonesia pertama yang berhasil menjebol gawang lawan di kompetisi sebesar Coppa Italia. Bertanding sebagai starter sejak menit awal, Jaitzes menunjukkan performa yang solid. Sayangnya, gol tunggalnya itu tidak mampu membawa Venezia meraih kemenangan, di mana sang lawan berhasil mengamankan 3 poin dengan skor akhir 3-1. Meski begitu, prestasi yang diraih Jaitzes ini patut diapresiasi. Kehadiran Jaitzes di Venezia disebut kini semakin memperkuat reputasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Prestasi gemilang Jaitzes ini tentu saja akan menjadi inspirasi bagi para pemain muda timnas Indonesia, di mana ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, mimpi untuk bermain di level tertinggi di sepak bola dunia akan bisa terwujudkan. Pelatih timnas Indonesia itu coach Sintayong bersama stafnya diketahui telah tiba di tanah air pada Minggu malam kemarin. Asisten pelatih striker baru timnas yaitu Yem Ki-hun juga sudah tiba di tanah air bersama coach Sintayong. Kabar kedatangan coach Sintayong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya yaitu JJ. Pria yang akrab disapa JJ itu mengunggah foto dalam akun Instagram pribadinya. Comeback, tulis JJ dalam akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut terlihat beberapa staf coach Sintayong, bahkan asisten pelatih baru striker tersebut juga sudah bersama. Dalam kesempatan tersebut terlihat Yong Ki-hun berdiri di pojok kanan menggunakan baju hitam. Coach Sintayong tampaknya memang sengaja merekrut Yong Ki-hun tersebut untuk membuat lini serang timnas Indonesia semakin tajam, di mana diketahui proses penyelesaian akhir di lini serang skuad Garuda masih menjadi masalah. Maka dari itu Yong Ki-hun ini akan dijadikan solusi oleh coach Sintayong untuk memecah kebuntuan tersebut. Kehadiran coach Sintayong bersama para stafnya ini juga mendapatkan sambutan hangat dari para warganet. Mereka sangat menyoroti kehadiran Yong Ki-hun tersebut. Selain itu, di tengah hadirnya asisten baru coach Sintayong itu, tampaknya beberapa akun fanbase sepak bola turut mengunggah cuplikan video yang memperlihatkan skill dan kualitas Yong Ki-hun dalam mencetak gol, di mana hal tersebut langsung ramai di media sosial. Salah satunya video tersebut terunggah di akun Instagram Garuda Sport Indo. Dalam video itu tampaknya Yong Ki-hun melakukan tendangan bebas dari beberapa titik arah yang ditentukan. Menariknya, tendangan tersebut pun sangat berkelas dan akurat. Sontak hal tersebut pun ramai di media sosial, di mana banyak yang berharap kehadiran Yong Ki-hun ini bisa memberikan dampak positif jelang putaran ketiga ini. Striker keturunan yaitu Oli Romeni kini telah mengawali musim barunya yang manis, di mana ia berhasil mencetak gol sekaligus menjadi pahlawan bagi klubnya. Ya, pemain keturunan Indonesia itu tampil starter ketika klubnya melakoni laga pertama di Eredivisie Belanda. Laga itu berakhir dengan skor akhir 1-0. Romeni pun menjadi pencetak gol dalam laga tersebut. Usai menjadi pahlawan bagi klubnya, Romeni tentu girang karena mengawali musim yang bagus. Hal itu ia sampaikan di akun Instagram pribadinya. Awal yang baik di musim ini, mari kita bangun dari sini, tulisnya di keterangan tersebut. Menariknya, unggahan Romeni itu langsung diserbu dua pemain timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun dan Ivar Jenner. Kedua pemain timnas Indonesia itu berkomentar memberikan semangat. Terlihat Ragnar Oratmangun membubuhkan emoji api, sedangkan Ivar Jenner memberikan tanda hati. Alhasil banyak warganet yang menanggapi bahwa hal itu adalah kode dari Ragnar dan Ivar Jenner untuk membujuk Romeni agar bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, Romeni sebenarnya sudah mendapatkan tawaran dari PSSI agar membela timnas Indonesia. Akan tetapi, sang pemain masih belum menentukan pilihannya, di mana ia mengaku membutuhkan waktu berpikir untuk menentukan masa depannya.
Striker timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun selangkah lagi kabarnya akan bergabung dengan klub asal Belgia. Klub tersebut adalah FC Veendender. Hal ini sekaligus mematahkan rumor yang menyebut bahwa dirinya akan berkarir di Liga 1 Indonesia. Ya, Ragnar Oratmangun sebenarnya terikat kontrak bersama FC Groningen hingga Juni 2025. Hanya saja jasa pemain timnas Indonesia itu disebut sudah tidak dibutuhkan. Terbukti ia tidak masuk ke dalam daftar skuad ketika menghadapi Nets Breda pada Sabtu kemarin. Pemain berdarah Maluku itu dikabarkan telah berpisah dengan FC Groningen. Dan saat ini Ragnar Oratmangun dikabarkan telah menerima pinangan dari klub Liga 1 Belgia, di mana diketahui klub tersebut merupakan klub milik pengusaha Indonesia. Kabar ini dilaporkan oleh Transferwatch. Dalam laporannya, Ragnar Oratmangun akan bertolak ke Belgia pada Selasa besok untuk menjalani tes medis sebelum diperkenalkan secara resmi. Ragnar Oratmangun akan meninggalkan FC Groningen setelah 2 musim, tulis laporan tersebut. Gelandang berusia 26 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia. Oratmangun akan berangkat ke Belgia pada Selasa mendatang untuk menjalani tes medis dan segera diperkenalkan secara resmi, sambungnya lagi. Tentu ini menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola Indonesia, dikarenakan kini Ragnar Oratmangun dipastikan masih akan merumput di kompetisi sepak bola Eropa. Menarik untuk dinantikan bagaimana kiprah Oratmangun bersama FC Veendender. Ini tentu akan menjadi menarik karena ia akan bersua pemain timnas Indonesia lainnya, yaitu seperti Sandy Wells yang juga merumput di Liga 1 Belgia. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Jairo Dewal kini kabarnya sudah mulai ada titik terang soal pelabuhan selanjutnya. Ya, Jairo Dewal kini telah resmi meninggalkan Crystal Palace di akhir musim kemarin. Keputusan itu diambil karena Jairo tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Crystal Palace. Hal itu sekaligus mengakhiri petualangan 7 musim Jairo Dewal bersama Crystal Palace. Ia didatangkan Crystal Palace dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2017 yang lalu. Lantas kemana Jairo Dewal akan berlabuh selanjutnya? Sebelumnya beredar informasi dari Fabrizio Romano beberapa bulan yang lalu bahwa Jairo akan menekan kontrak bersama klub Premier League lain yaitu Brighton Hove Albion. Kabarnya Jairo akan dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Namun perlahan kabar tersebut pun tidak ada titik terang. Kemudian baru-baru ini kembali beredar kabar soal sosok Jairo Dewal ini, di mana kabarnya Jairo akan berlabuh ke klub asal Belgia yaitu Royal Antwerp FC. Kabarnya klub tersebut berminat untuk memikat sang gelandang ini. Kabar ini terlihat dalam sebuah unggahan akun Instagram Nusantara Bellers. Gelandang top keturunan Indonesia, Jairo Dewal saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Crystal Palace berakhir. Klub Belgia Royal Antwerp dikabarkan tertarik merekrut Bang Jarwo. Jika bermain di Belgia, maka Jairo akan bertemu dengan pemain timnas Indonesia seperti Ragnar dan juga Sandy Wells, tulis unggahan tersebut. Sontak unggahan tersebut pun mendapatkan banyak komentar dari penggemar sepak bola Indonesia. Jika ia akan bergabung dengan klub tersebut, maka menarik dinantikan penampilan sang pemain di klub barunya nanti. Pelatih timnas Indonesia U17 yaitu Nova Arianto kini kabarnya memanggil sebanyak 35 pemain untuk mengikuti TC di Bali jelang kualifikasi Piala Asia U17 2024 ini. Rangkaian TC ini dijadwalkan sampai akhir Agustus mendatang. Dari daftar nama yang dipanggil, Nova Arianto tetap mempercayai sejumlah wajah lama yang menghuni skuadnya di Piala ASEAN U16 2024 kemarin. Sebut saja seperti Goli, Mirza Josolon dan juga Matt Baker. Matt Baker yang sempat dipanggil timnas Australia U17 akhirnya dipastikan bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Tanggal 12 Agustus kami TC di Bali dan kita ada 2 kali uji coba di Bali. Sebelum tanggal 31 kita akan kembali ke Jakarta dan kita akan TC di Spanyol. Setelah itu persiapan di Kuwait, kata Nova dalam keterangan resminya. Selain membawa beberapa pemain lama, Nova juga mengambil beberapa punggawa dari hasil seleksi di Jakarta. Ini sejalan dengan niatnya yang ingin menyatukan para pemain dalam TC di Bali. Ya, timnas Indonesia U17 akan bersiap menatap kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung 19 sampai 27 Oktober mendatang. Hasil undian kualifikasi itu menempatkan Indonesia di grup G. Semua laga di fase grup ini digelar di Kuwait. Nantinya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final Piala Asia U17 2025 pada 3 sampai 20 April 2025 nanti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.